Bab 3511. Pertarungan 2 lawan 2. Dari saat wanita itu mengeluarkan pedang sampai lawannya dihabisi, kultivator yang terbunuh bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Jika dia sendiri berdiri di sana, itu pasti akan menjadi akhir yang sama dengan orang ini. Pada saat ini, Reddy Long baru mengingat apa yang dikatakan Eric Kin. Aku menyarankanmu untuk menyerah segera setelah kamu maju, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan ketika pedang abadi lawan dikeluarkan. Ketakutan, kepanikan dan perasaan ingin melarikan diri dari kematian memenuhi tubuh Reddy Long. Pada saat ini, Reddy Long terengah-engah, tidak berminat untuk memerhatikan pandangan kagum yang diberikan oleh para kultivator lain di aula kepadanya. Dia menyadari bahwa jika dia akhirnya tidak memilih untuk mempercayai Eric Kin, dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Namun, Eric Kin tidak pernah melawan wanita ini sama sekali dan wanita itu menyembunyikan auranya lagi. Bagaimana Eric Kin mengetahui semua ini? Sepanjang hari, Reddy Long gelisah dan tidak bisa memahaminya. Jadi ketika dia melihat Eric Kin malam ini, Reddy Long tidak sabar untuk berjalan ke arahnya. Teman seiman Dewa Pedang, aku ingin tahu sesuatu, apakah kamu bisa memberitahuku, bagaimana kamu tahu kekuatan wanita itu? Reddy Long bertanya dengan hati-hati. Wanita sedingin es ini juga pernah muncul dalam pertarungan berdarah sebelumnya dan penampilannya biasa saja. Namun, Eric Kin yakin lawan akan membunuh langsung dengan pedangnya. Ini adalah hal yang paling sulit dipahami Reddy Long. Kamu ingin tahu kenapa? Eric Kin melirik Reddy Long. Tentu saja, dia melihat melalui Dark Eye bahwa pedang abadi wanita itu mengandung sejumlah besar Reiki, yang bisa dikeluarkan dan meledak kapan saja. Pergi ke pertarungan berdarah dan memadatkan kekuatan seperti itu dalam pedang, jelas bahwa wanita itu tidak membawanya ke sini untuk bermain. Kemungkinan terbesar adalah mencoba kekuatan pedang ini. Ini juga merupakan tujuan utama dari banyak kultivator yang datang ke pertarungan berdarah untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Lagi pula, hanya dalam pertempuran antara hidup dan mati mereka dapat melihat kekuatan sebenarnya dari beberapa metode mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, kecuali wanita itu tidak menghunus pedang, tidak akan terjadi apapun. Jika dia menghunus pedang pasti akan melepaskan Reiki. Namun, Eric Kin tidak bisa memberitahu Reddy Long karena alasan ini. Sederhana saja. Aku tahu pedang abadi miliknya. Ketika ada kekuatan disimpan di dalamnya, warna gagangnya akan menjadi lebih gelap. Eric Kin dengan santai mengatakan omong kosong. Kamu tahu pedang abadi miliknya, sesederhana itu. Reddy Long tertegun sejenak dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Asal tahu saja bahwa sejak kemarin, Reddy Long dapat menebak kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya dan identitas Eric Kin menjadi sangat tinggi dan misterius di hatinya. Namun jawaban yang diberikan Eric Kin membuatnya sedikit terkejut dan bahkan membuatnya kecewa. Ternyata hanya setelah mengenali pedang abadi baru ada tebakan yang akurat. Tentu saja, apalagi, apakah aku master dua kegagalan yang tersembunyi? Kata Eric Kin acuh tak acuh. Benar juga ya. Reddy Long menggaruk kepalanya dan menyeringai, tetapi suasana hatinya jauh lebih santai. Ya, Eric Kin, seperti dirinya, adalah seorang kultivator satu penurunan dan dia mengandalkan kekuatan puppet ketika dia bertarung sebelumnya. Mungkin kekuatan Eric Kin tidak sebaik dirinya. Apa yang dia pikirkan sepanjang hari, bagaimana dia bisa curiga bahwa Eric Kin memiliki kekuatan master tersembunyi. Sambil memikirkan hal ini,
Redilong juga sangat santai dan kembali bercanda dengan Eric Kin seperti sebelumnya. Tentu saja, sikapnya terhadap Eric Kin jauh lebih baik saat ini, apalagi Eric Kin juga menyelamatkan hidupnya. Teman seiman Dewa Pedang, aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu sebaiknya berhati-hati hari ini. Ada master yang mengikutimu, jadi jangan sembarangan meninggalkan kota bayangan, setidaknya jangan pergi sampai rapat terbesar dimulai. Setelah merasa rileks, Redilong duduk di sebelah Eric Kin, suara transmisi misterius. Ada apa? Eric Kin mengangkat alisnya. Bukankah kamu membunuh Seto kemarin? Aku baru tahu hari ini bahwa sebenarnya ada teman dekat Seto, yang juga seorang kultivator Master 2 kegagalan di pertarungan berdarah ini. Setelah mengetahui bahwa kamu membunuh Seto, wanita ini berkeliling mencarimu seperti orang gila dan mengancam akan membunuhmu. Di kota bayangan, tentu saja dia tidak berani, tetapi jika kamu pergi dan ditemukan olehnya, itu akan merepotkan. Tunggu dulu, Seto gila sekali dan ada orang yang merupakan pasangan seimannya. Begitu kabar diberitahu oleh Redilong, Eric Kin merasa sedikit bingung. Laki-laki itu, Seto, terlihat jelek seperti orang liar, belum lagi kebiasaannya yang menjijikan merobek telinga lawannya setiap kali memenangkan permainan. Ada kultivator wanita yang bersedia mengikutinya dan tingkat kultivasinya juga 2 kegagalan. Apakah kamu tidak merasa mual? Redilong menggelengkan kepalanya saja. Teman seiman tidak tahu, ada begitu banyak orang mesum di dunia, wanita itu lebih gila daripada Seto. Aku mendengar bahwa kultivator wanita itu awalnya adalah kakak seperguruan Master Sekte di Leizu, tetapi dia diam-diam mempraktikkan sihir terlarang dan kepribadiannya sangat berubah. Dia membunuh semua orang di sektenya dan dikejar oleh Leizu dan kemudian pergi ke kota bayangan untuk bersembunyi. Seto hanya memakan telinga lawan dan setelah wanita ini membunuh lawan, dia akan menelan semua mayat. Kudengar temannya dimakan olehnya. Bagaimana, menurutmu orang ini lebih menakutkan kan? Ketika Redilong mengatakan ini, dia juga menggaruk kulit kepalanya dengan rasa takut yang berkepanjangan, seolah-olah cerita itu saja membuat rambutnya berdiri. Eric Kin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tanpa diduga, dia membunuh seorang yang gila dan sebagai hasilnya, dia malah menemukan yang lainnya. Tampaknya di wilayah seperti ini di kota bayangan, ada beberapa kultivator yang aneh. Namun, teman seiman tidak perlu terlalu khawatir, pertarungan berdarah di kota bayangan memiliki pembatasan dalam kultivasi kultivator, dia setingkat lebih tinggi darimu dan tidak ada cara untuk bertemu dengannya, jika dia menantangmu untuk bertarung, abaikan saja dia, kata Redilong. Karena tidak menganggap serius urusan pasangan seiman Seto itu, Eric Kin mengubah topik pembicaraan. Jangan bicarakan ini lagi, apa pendapatmu tentang apa yang aku katakan tadi malam? Apakah kamu menjual metode tak terkalahkan 3 detikmu? Meskipun dia merasa bahwa Redilong membual, tetapi Redilong dapat menahan selama 3 detik tanpa mati dan dia dapat menyelamatkan hidupnya ketika dia menghadapi bahaya. Itu ya. Redilong tertawa kering dan menggosok tangannya. Bagaimanapun, metode ini adalah keahlianku yang unik. Aku masih tidak bisa menyebarkannya setelah memikirkannya. Kakak Dewa Pedang, aku meminta maaf. Tidak apa-apa, aku juga hanya menyuruhmu untuk memikirkannya. Eric Kin tidak terlalu terkejut. Ada banyak sihir aneh di dunia ini dan dia tidak mungkin memiliki semuanya. Sementara keduanya berbicara, pengurus Liu sudah pergi menemui penatuaku dan memberitahu pihak lain tentang kedatangan Eric Kin. Anak ini harus tahu bahwa aku sengaja menargetkannya,
Tetapi dia masih berani datang, benar-benar sombong. Penatuaku mencibir, mengetuk meja dengan jarinya beberapa kali dan kemudian menjadi kesal, matanya berkilat muram. Kamu pergi dan beritahu dia bahwa tidak ada tempat untuk kompetisi 1 lawan 1 malam ini dan biarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi 2 lawan 2. Penatua, mengapa? Pengurus Liu terkejut. Penatuaku dan Royce Su adalah musuh dan Eric Qin diperkenalkan oleh Royce Su. Dan penatuaku ingin melakukan hal ini dan membunuh Eric Qin untuk memperlihatkan pada Royce Su, ini hal normal. Tapi apalagi pemikiran untuk menambahkan 1 orang lagi. Mengapa? Apakah kamu keberatan dengan pengaturanku ini? Penatuaku berkata dengan dingin. Bersambung.